Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Santo Paulus Uteng. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di SMP Negeri 1 Boleng kelas 9B untuk materi kekongruenan dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat pagi. Silakan. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian semua hadir? Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Oke. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Pada gambar di slide di atas, apakah terlihat jelas? Jelas, Bu. Baik. Selama kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran kita hari ini terfokus atau belajar dengan aman dan tertib. Jadi yang pertama itu kesepakatan kelas itu yaitu yang pertama saling menghargai, kedua disiplin dan tanggung jawab. Saling menghargai sebentar, kalau misalnya ada satu teman itu yang tanya, sedangkan yang lain diam. Yang berikut juga disiplin dan tanggung jawab dalam hal kerja kelompok. Baik. Ada yang tahu siapa yang di depan? Saya, Bu. Ya. Hajar Dewanto. Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan. Sedangkan yang satu di sebelahnya ini adalah tokoh dari pendidikan juga, tetapi dia di tentang kesebangunan. Jadi teori, pengamatan teori tentang kesebangunan. Pada pertemuan kali lalu kita akan membahas tentang kesebangunan. Apakah kalian masih ingat itu pembelajaran kesebangunan? Masih, Bu. Baik. Di depan ada sebuah soal tentang kesebangunan. Ada yang bisa kerja? Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di bawah ini. AB per BD sama dengan DC per DE sama dengan 10 per 15 sama dengan 8 per DE. DE sama dengan 8 kali 15 per 10 sama dengan 12 cm. Soal yang kedua.
Jadi jika segitiga ABC dan PQR sebangun, maka panjang AB adalah, jadi AB sama dengan PQ sama dengan BC sama dengan QR, dan AB sama dengan 6 sama dengan 4/8 sama dengan AB per 6 sama dengan setengah. Jadi BC adalah 1 kali 6/2 sama dengan 3. Baik, itu tadi contoh kedua, yang pertama dan yang kedua tentang kesebangunan yang kalian sudah pelajari kemarin waktu pertemuan sebelumnya. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan. KD menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun data. Yang kedua, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun data. Indikatornya menjelaskan kekongruenan bangun datar. Yang kedua, menentukan kongruen bangunan datar. Yang ketiga, menganalisis kekongruenan bangunan datar. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan kekongruenan. Yang ikut peserta didik dapat menentukan, menganalisis kekongruenan antar bangun datar. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kongruen antar bangun datar dengan baik dan tepat, dan bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok dengan mengedepankan sikap kreatif dan berpikir kritis melalui pengembangan PPAC dan membiasakan soal berbasis hot. Lalu yang berikut, mencari informasi dari berbagai sumber yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan. Baik, ini adalah sebuah soal yang kalian harus kerja. Soal tes awal kemampuan kalian, silakan kerja 5 menit. Sudah? Ya, Bu. Sebelum Ibu membagi kalian dalam bentuk kelompok dan video pembelajaran, kita akan menyampaikan alur dan penilaian yang Ibu lakukan sebentar. Yang pertama itu adalah sikap. Jadi sementara kalian dalam bentuk kelompok sebentar, Ibu akan menilai kalian dalam bentuk sikap. Yang kedua, nilai pengetahuan dan keterampilan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Ini adalah materi kita tentang kekongruenan. Sebentar kalian bisa bahas, kemudian hitung panjang dan lebar dari gambar di atas atau gambar bentuk uang dalam bentuk kelompok. Ini ada LKPD yang kalian harus kerjakan. Jangan lupa sebentar tulis nama. Tulis nama dalam bentuk kelompok masing-masing, tulis nama teman. Kemudian setelah selesai semuanya, baru presentasi di depan. Sementara kalian diskusi kelompok, Ibu akan melakukan penilaian itu.
Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, jadi dari setiap kelompok presentasi disimpan ada satu dua orang. Jadi presentasi mewakili dari kelompok lain satu dua orang saja. Yang lain menanggapi apa yang kelompok 1 silakan maju buat dengan mulai maju ke depan. Kita stay dulu berdiri dulu supaya ada semangat. Silakan dulu baru tetap semangat. Satu kali tetap semangat. Dua kali tetap semangat. Tiga kali tetap semangat. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pada
Ya. Bentuk bangun apakah keduanya persegi panjang? Kesimpulan sisi yang bersesuaian adalah AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD. Sudut yang bersesuaian adalah sudut ABC, sudut DCB, sudut CDA sama dengan 90 derajat. Kesimpulannya, A dengan B panjangnya 15 cm dan 15 cm. B dengan A panjangnya 15 cm dan 15 cm. C dengan D panjangnya 15 cm dan 15 cm. D dengan C panjangnya 15 cm dan 15 cm. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Ya. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama besar sama panjang? Ya. Dari kegiatan yang telah dilakukan, kedua bangun datar tersebut memiliki sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Keduanya memenuhi syarat kekongruen. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hatim. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kekongruenan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Haida sebagai pemateri dan di sebelah kanan saya Nama saya Hendra Sudirmanto sebagai penulis materi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi. Baik, saya akan menjelaskan apa yang sudah ditulis oleh teman saya tadi. Setelah kedua uang tersebut ditumpuk dan saling berhimpit, apakah semua sisi-sisinya saling berhimpit? Ya, karena kedua bentuknya saling kongruen. Dan nomor yang kedua, apakah semua sisinya saling bersesuaian? Tentukan semua pasangan sisi yang bersesuaian tersebut. Ya, karena uang merupakan sebuah persegi panjang, maka sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi CD dan sisi BC sama dengan sisi AD.
Adapun kesimpulan dari kegiatannya kami ini, ada 3 kesimpulan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu mengenai sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi AB sama dengan CD dan sisi BC sama dengan AD. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Keempat sudutnya siku-siku. Yang pertama itu sudut DAB sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CAD sama dengan 90 derajat. Atau setiap sudut yang dimiliki oleh uang tersebut adalah 90 derajat. Yang ketiga itu panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang uang yang pertama atau uang A dengan uang B adalah 15 cm. Panjang uang A 15 dan panjang uang B 15. Yang kedua itu B sama dengan A, panjangnya juga 15 cm dan 15 cm. Dan C dengan C sama dengan C dengan C, panjangnya 15 cm dan 15 cm. Besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A sama dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut A sama dengan 90 derajat. Sudut C sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Dan sudut D sama dengan sudut C sama dengan 90 derajat. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama besar? Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi pada kedua gambar ini atau kedua benda ini sama besar. Jadi, dari kegiatan yang telah kami lakukan, kedua bangun datar memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut-sudut yang bersesuaian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka keduanya memenuhi syarat kongruen. Kedua benda ini memenuhi syarat-syarat kongruen. Itulah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dan memberikan masukan? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, itu hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan buat semua. Baik, setelah selesai presentasi di depan tadi, sekarang kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, pengertian dari kongruen. Apa itu pengertian dari kongruen? Sisi-sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian dan bentuknya sama. Baik anak-anak, setelah selesai melakukan kegiatan presentasi di depan kelas dari kelompok 1 tadi, kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Namun ada beberapa kendala saat itu tentang penggunaan atau pengukuran uang tadi dari kelompok 1. Jadi kalian tadi lupa menjelaskan panjang dan sudut daripada gambar uang tadi sudah dijelaskan, tetapi tidak tunjukkan uangnya, besar sisinya ini, panjang sisinya ini. Jadi ibu akan menilai kalian di situ 90. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, sedangkan dari kelompok 2 sudah mempresentasikan yang terbaik. Jadi dari hasil presentasi tadi sudah menjelaskan penggunaan uang dan pengukuran sudut, kemudian sisi dan panjangnya. Ibu akan menilai kalian dengan nilai presentasi kelompok 95. Sedangkan dari kelompok 3 ibu kasih nilai standar ini sama dengan kelompok 1, yaitu 90. Baik, sekarang kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama tadi dari buat
kesimpulan. Bisa mengetahui benda-benda di sekitar kita kongruen atau tidak. Nur, Bisa menjelaskan sifat-sifat dari kekongruenan. yang berikut. Next card. Bisa mengetahui benda apa saja yang bentuknya kongruen. Jadi yang pertama kesimpulannya itu pengertian dari kongruen. Jadi kongruen adalah dua bangun yang kongruen pasti sebangun. Tidak, tetapi dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Yang kedua, sifat-sifat kedua segitiga yang kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama pandang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama dasar. Itu kesimpulan materi hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Kenapa? Karena kami bisa berdiskusi, Yang kedua, bisa mempresentasikan. buat sekarang kalian akan mengerjakan soal latihan mandiri. Waktunya dikasih 5 menit. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama sendiri, kelas, atau bahasan, dan waktu. Jangan lupa tulis nama, kelas, semester. Pokok bahasannya hari ini tentang kongruen. Waktunya 5 menit. Kelas 9B. Kelas 9B. Ada yang tidak?
Lalu jangan lupa selalu belajar di rumah. Gunakan jaringan internet untuk selalu belajar atau buku-buku pun atau buku LKS yang ada. Jangan lupa selalu belajar di rumah. Ya Bu. Jadi baik itu belajar sendiri, belajar kelompok, baik di sekolah maupun di